Buaya ini memang terlihat kalem teman, tapi saat memangsa gerakannya bisa secepat flash. Kilat maksud Otan. Untungnya si Itik gesit menghindar teman. Kamu jangan main di sini ya Itik. Cari tempat main yang aman dan jauh dari si buaya ya. Teman, Otan sekarang lagi ada di kota Amuntai, Kalimantan Selatan. Di sini ada sobat Otan yang terkenal loh, yaitu Itik Alabiung. Saking terkenalnya, sampai-sampai dibikinin patungnya nih. Oh iya teman, Itik Alabio adalah itik asli Indonesia loh. Mereka hidup berkelompok dalam jumlah besar. Secara fisik, bulunya berwarna coklat dengan bintik putih pada seluruh tubuhnya. Paruh dan kaki Itik Alabio juga memiliki warna kuning terang. Sobat Otan ini biasa mencari makan di daerah rawa-rawa. Keong-keong kecil dan binatang amfibi lainnya adalah menu makan mereka. Karena itu, budidaya Itik Alabio di Kalimantan Selatan masih dilakukan secara tradisional. Sobat Otan ini dilepas di rawa dan diangon menggunakan perahu kecil seperti ini. Teman, walaupun Itik memiliki sayap, tapi ia tidak bisa terbang jauh seperti burung. Hal ini dikarenakan ukuran serta struktur sayap itik dan burung cukup berbeda. Ukuran sayap itik dengan berat dan besar tubuhnya tidak seimbang, sehingga mereka kesulitan untuk terbang. Tapi dalam kondisi kepepet, ia tetap bisa terbang kok, walaupun untuk jarak yang pendek. Kira-kira sejauh mana ya si itik ini bisa terbang? Kita tes yuk teman. Selain itu, kira-kira jauhan mana ya kemampuan terbangnya antara Itik Alabio dengan bebek packing? Yuk. Oke paman, silahkan diterbangkan itiknya. Peserta kedua, bebek packing. 1, 2, 3. Sekarang ayo kita ukur berapa jarak tempuh keduanya. Bebek packing berhasil terbang dengan jarak 7 meter 10 cm, Pak. Selanjutnya, berapakah jarak yang berhasil ditempuh si Itik Alabio? 10 meter 90 cm, Pak. Dan pemenangnya adalah si Itik Alabio. Ternyata nih teman, walaupun daya jelajah Itik Alabio tidak sejauh burung, tapi dia masih tetap unggul jika dibandingkan dengan bebek packing. Sobat Otan yang satu ini beda sama Itik biasa teman. Ia diberi nama Itik Rambon.
itik Rambon ini asli Cirebon loh teman. Gak percaya? Nama Rambon merupakan singkatan dari ras milik Cirebon. Itik ini adalah hasil persilangan dari itik lokal Cirebon dengan itik Magelang. Sobat Otan yang satu ini juga banyak diternakan di daerah Indramayu, Majalengka, Subang, dan Karawang. Penamaan itik Rambon sendiri udah sesuai surat keputusan Menteri Pertanian tahun 2013 loh teman. Jadi itik Rambon udah resmi deh jadi primadonanya Cirebon. Sekarang kita bikin percobaan yuk. Ayo kita mulai percobaannya. Teman, kalian lihat kan itik yang warnanya beda sendiri itu? Itu adalah pemimpin dari kelompok tersebut. Nah, coba kita ambil yuk. Oke, siap Otan. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Loh, kok yang lainnya pada diem semua gitu sih? Kalian seperti hilang arah gitu. Kenapa bisa kayak gitu ya? Leader itu berarti pemimpin ya, Otan ya. Jadi ke setiap orang, setiap kelompok di kelas bermain itu kan perlu ketuanya. Nah biasanya ketua itu punya inisiatif untuk melakukan sesuatu. Nah teman-temannya ikut. Nah kalau misalnya si ketuanya diambil, bingunglah si kelompoknya. Jadi kalau ketuanya kembali lagi ke kelompoknya jadi tenang lah. Berarti dia harus mengikuti siapa itu jelas. Gitu. Ya udah Mas Ji, balikin pemimpinnya dong. Kasihan tuh sobat-sobat Otan. Teman, sebelum Otan lanjut terlalu jauh, terus kelupaan nih, Otan mau kasih pengumuman dulu. Apaan tuh? Biasa, akan ada kuis di akhir tayangan ini. Jadi, pantengin terus sampai habis ya. Yang berhasil menjawab sesuai ketentuan akan mendapat hadiah yang keren maksimal. Oh iya, untuk keterangan kuis lebih lanjut, ikuti akun media sosial Instagram @megasintrans7 ya. Markijut, mari kita lanjut. Bahan bakar, cek. Kondisi angin, cek. Jarak pandang, cek. Cuaca, cek. Panel pesawat, cek. Oke, menara pengawas, Otan siap untuk lepas landas. Yuhuu! Widih, terbang teman. Ternyata begini ya rasanya mengemudikan pesawat terbang. Kayak naik roller coaster. Pesawat yang Otan tumpangi ini bukanlah pesawat komersial teman, bukan pula pesawat latih militer. Pesawat yang Otan naiki saat ini adalah pesawat sipil teman. Artinya pesawat ini adalah kepunyaan pribadi. Nah, salah satu kota yang memiliki banyak penghobi pesawat terbang seperti ini adalah daerah istimewa Yogyakarta teman. Teman-teman dari Jogja Flying Club ini bahkan sudah ada selama belasan tahun loh. Oh iya, di komunitas Jogja Flying Club sendiri ada dua jenis pesawat yang digunakan teman. Satu jenis fixed wing alias yang ada sayapnya seperti ini, dan satu lagi trike yang bentuknya mirip seperti paragliding seperti ini. Kalau terbang begini, Otan jadi ingat sama sobat yang suka soaring alias melayang di udara. Teman di rumah ada yang tahu? Yap, benar sekali, burung elang. Tapi kayaknya kalau ngebahas burung elang udah keseringan ya. Bosen gak sih? Gimana kalau kita ngebahas burung yang ini aja? Masih kerabatnya burung elang juga kok. Cuma sobat yang satu ini punya keistimewaan tersendiri teman.
hewan tersebut ada pada ukurannya. Oke, Otan kenalin dulu deh kalau gitu. Hadirin sekalian, ini dia alap-alap capung. Burung predator terkecil di dunia. Panjang badannya cuma 15 cm, teman. Wah, kecil banget kan? Kalau dibandingkan sama ukuran tangan orang dewasa, kurang lebih seperti ini. Nggak lebih besar dari kepalan tangan kan? Cimit banget ya. Pantesan kamu dinamai capung, Sob. Kecil banget soalnya. Tapi kecil-kecil begini, alap-alap capung tetaplah seekor predator atau pemangsa, teman. Makanannya adalah serangga. Seperti halnya kerabatnya si burung elang, alap-alap capung juga dianugerahi mata yang tajam. Ketajaman matanya ini dia gunakan untuk berburu makanan. Tuh lihat, kepalanya gerak-gerak. Sepertinya hewan yang tersebar di seluruh Indonesia ini melihat sesuatu. Hop! Ternyata dia memakan jangkrik, teman. Wah. Memang ya, mau ukurannya besar atau kecil, mata burung predator seperti elang atau alap-alap tajam banget. Cakep. Kalau manusia sih, sudah barang tentu nggak bisa setajam itu matanya. Harus dibantu dengan alat seperti teleskop ini misalnya. Biar kalau menembak objek di kejauhan, bisa tepat sasaran. Strike! Cakep! Kemampuan meneropong target seperti ini memang sangat membantu ya, teman. Selama jarak objek masih dalam jangkauan senapan, target sekecil apapun sanggup untuk dibidik. Dor! Cakep! Menembak dengan senapan angin memang identik dengan hobi berburu hewan liar, teman. Sebetulnya Otan gak terlalu setuju sih dengan berburu hewan liar seperti itu. Gak tega soalnya. Ngomong-ngomong soal hewan liar, kalian pasti sudah tahu kan kalau burung elang termasuk dalam hewan yang dilindungi? Bukan, Otan bukan mau membahas soal elang Jawa ini. Yang mau Otan bahas adalah elang yang menurut Otan elang terunik di dunia. Ada yang tahu elang jenis apa dan di mana keunikannya? Nah, ini dia, elang sikep madu. Elang ini hobi makan buah-buahan. Yap, kalian gak salah dengar, teman. Elang sikep madu lebih doyan makan buah loh daripada daging. Wah. Kamu elang beneran atau KW, Sob? Untuk membuktikannya, Otan sudah dibantu kakak untuk menyiapkan pisang, daging ayam segar, dan pepaya. Wah, ada pisang kesukaan Otan. Nah, sekarang kita lihat. Apakah elang asal Siberia yang suka bermigrasi ke Asia Tenggara ini akan memilih pisang seperti yang Otan gembor-gemborkan? Ayo Sob, silahkan pilih. Elang sikep madunya memilih pepaya, teman. Dasar kamu elang vegetarian. Pepaya pun kamu sikat, Sob. Loh. Kok ayamnya dimakan juga? Ternyata, teman, elang sikep madu memang tetaplah seekor predator. Walah. Jadi dia pun tetap suka memakan daging seperti ini ataupun berburu mangsa. Tapi memang kalau disuruh memilih, Sobat Otan ini lebih memilih buah-buahan dibanding daging. Unik bukan? Cakep! Selamat siang. Telah terjadi kehilangan ternak milik warga. Tak hanya satu kali, kehilangan ini sudah terjadi sejak 1 minggu yang lalu. Warga menjadi resah karena terus merugi karena kehilangan hewan ternaknya. Kita kembali ke laptop. Iya. Sudah cocok kan Otan jadi reporter handal? Sepertinya kehilangan ternak warga ini menjadi sesuatu hal yang serius.
Oleh karena itu, Otan mengajak Oki, Kariski, dan Kanida untuk melakukan investigasi. Ini tidak bisa dibiarkan. Otan harus segera mencari dalang di balik semua ini. Detektif Otan segera akan kembali. Akan beraksi. Nah, Ida, kemarin di sini ada biawak makanin ayam nih, cukup banyak juga ayam yang makannya. Serius? Mm-mm. Beneran itu Iya, bener. bener. Yuk, kita langsung cek aja ya. Sebelumnya, ada laporan warga tentang kemunculan biawak di sekitar kandang ayam, teman. Biawak memang sering kali muncul ke pemukiman warga untuk mencari makan. Tapi kok bisa ya? Kita cari tahu jawabannya nanti. Pencarian biawak kita mulai dari habitatnya yang berada di sekitar pemukiman, teman. Biawak biasanya berkegiatan pada malam hari, alias nokturnal. Tapi terkadang mereka juga muncul saat siang hari di dekat sumber air. Otan, Oki, Kariski, dan Kanida akan menelusuri sawah ini hingga bertemu dengan sumber air. Pada dasarnya, hewan ini memang menyukai tempat lembab. Oh iya, terkadang biawak juga ditemukan di sawah karena ia makan hama padi, yaitu tikus. Tapi terkadang sumber makanan biawak di alam sudah habis, teman. Pantas saja mereka jadi sering mendekat ke pemukiman warga. Tuh, benar saja kan Otan bilang. Pelakunya langsung muncul. Itu tuh, di tepian sawah dekat sungai. Ayo Kariski, segera kita tangkap sebelum dia jatuh ke air. Ternyata kita kalah gesit sama si biawak ini, teman. Ia langsung melarikan diri ke sungai. Ketika di air, biawak akan jadi lebih lincah untuk bisa kabur. Tapi di sisi lain, biawak akan mudah lelah karena terlalu lama berenang. Gak hanya Kariski saja nih yang terengginas untuk menaklukkan si biawak. Tapi Oki si Otter juga gak mau kalah. Otter memang terkenal sebagai hewan pemberani dan agresif, teman. Di alam liar, ia mampu menggunakan nalurinya untuk mencari mangsa dan menyerang pemangsanya. Kekuatannya terletak pada cakar dan giginya yang tajam. Makanya nih, si Oki gak ada takut-takutnya sama biawak. Kalau Otan sih, cukup jadi penonton aja deh. Ih, serem. Balik lagi ke biawak nih, teman. Untuk menangkapnya harus dilakukan oleh profesional. Tidak boleh sembarang orang. Karena biawak bisa kapan saja menyerang dan menggigit siapapun yang dekat. Baru saja Otan bilang, Kariski hampir kena gigit si biawak tuh. Untungnya Kariski punya ilmu ngeles. Menghindar. Jadi gagal maning deh. Untuk menangkap biawak, sebenarnya kita hanya cukup memegang ekornya dan mengangkatnya tinggi. Dengan begitu, kepala biawak tidak dapat menjangkau tubuh kita untuk menggigit. Tapi, jangan kalian coba lakukan kalau tidak mahir ya. Berbahaya. Syukurlah, pelaku maling ayam sudah tertangkap. Ayo kita lepaskan di tempat yang jauh dari pemukiman. Dengan ini, Otan nyatakan misi kita kali ini berhasil. Cakep. Sesuai janji Otan mau kasih pertanyaan kuis nih. Pertanyaannya adalah, Sobat Raptor Otan kali ini bukan alap-alap jambul, tapi alap-alap apa? Hayo. Otan tunggu ya jawabannya. Semoga beruntung.